Halo semuanya, hari ini kita akan membahas untuk analisa dari IHSG dan sektor finance ya, ada bank konvensional dan juga bank digital. Kita mulai dulu untuk IHSG, ini support yang saya gambarkan berhasil ditembus ya. Coba kita lihat lebih detail di time frame 1 jam. Nah, di sini tadi sebelumnya saya bilang ada support psikologis di 9.000. Dicoba, kemudian kena lagi di order blocknya, kemudian turun lagi, dan di hari Jumat kemarin amblas ke bawah. Oke, sampai ke support kedua. Support yang saya gambarkan ini valid ya. Kita hapus saja support yang udah gagal. Oke, untuk sekarang kita perhatikan saja untuk area ini. Apakah support di 8.800 sampai 8.900-nya ini dapat menahan IHSG? Namun jika gagal, maka support selanjutnya ada di sekitar 8.700. Oke, itu aja untuk IHSG. Kita masuk ke saham banking pertama, ada BBRI. Untuk BBRI masih sama analisa saya. Ini ada area FVG dan di sini banyak perlawanan. Bisa dilihat beberapa hari ini area ini menjadi tempat perlawanan yang valid ya. Kalau mau bagus untuk BBRI ini harus tutup di atas 4.050. Oke, ada candle penutupan di atas 4.050 baru dibeli kalau mau lebih aman. Kalau mau dibeli sekarang harganya sih agak tinggi ya, supportnya agak bawah. Bisa aja sideways di rentang harga 3.500 sampai 4.000. Oke, itu aja untuk BBRI. Kemudian ada saham BMRI. Untuk BMRI ini juga sama ya, masih sideways di rentang 4.700 sampai 5.200. Oke, resisten sementara ada di 5.150 dengan support terdekat ada di 4.720. Itu aja untuk BMRI. Kemudian ada BNI. Untuk BBNI juga sama, masih tertahan di area order blocknya. Kalau mau bagus, dia harus nutup di atas 4.720. Oke, kalau berhasil nutup di atas itu, maka di sini ada gap. Ada gap berpotensi untuk ditutup. Ya, ada gap di area 5.050. Namun jika gagal, maka ada potensi untuk berbalik arah ke 4.100, 4.200. Selanjutnya BBCA. Nah, BBCA seperti yang sudah saya bilang berkali-kali ya, di sini ada gap. Maka selama suatu saham ada gap, saham tersebut ibaratnya ada PR untuk menutup gap terlebih dahulu baru melanjutkan kenaikan. Jadi di sini sih gapnya belum tertutup sempurna ya. Ini masih ada gap kecil nih. Belum tertutup. Gapnya ada di 7.525. Namun di sini udah ada perlawanan, mungkin bisa diperhatikan ya. Untuk resist sementara itu ada di gap ini ya, di 8.000. Supportnya ada di 7.100, 7.200. Selanjutnya BRIS. Untuk BRIS, nah kalau mau beli sekarang sih menurut saya masih belum bagus karena ini kan downtrend ya, downtrend yang cukup panjang, downtrend. Dan di sini ada tanda-tanda perlawanan nih. Oke, kalau mau bagus, BRIS lebih bagus kalau berhasil nutup di atas 2.330 ya. Walaupun di harga sekarang juga sudah menarik sih. Ini ada area order blocknya, ya, menjadi area perlawanan juga kan. Nah, ini retest FVG, retest FVG, retest FVG, retest FVG lagi dan selalu mantul ya. Jadi bisa menjadi area pembelian. Untuk supportnya agak dalam, ada di 1.900-an, namun support terdekat ada di 2.060. Oke, itu aja untuk BRIS. Kemudian ada Bank BTN. Untuk BBTN, nah kalau ini menurut saya lebih bagus ya daripada BRIS. Bisa dibeli sekarang dengan support terdekat di 1.100 sampai 1.150. Atau kalau mau antri, boleh antri di area fair value gap yang ini. Oke, di 1.200 sampai 1.190. Untuk support boleh gunakan 1.140, support jauh ada di 1.060.
Itu aja untuk BBTN. Kemudian BTPS. Untuk BTPS, nah ini juga area fair value gap ya, FVG, yang berkali-kali di retest, retest, dan selalu mantul. Ini kalau mau bagus, lebih bagus kalau dia nutup di atas 1325, baru tunggu retest sedikit, coba beli. Nah, oke, kalau sekarang sih masih downtrend ya, masih downtrend. Untuk support terdekat ada di 1150, support selanjutnya ada di 1100. Kemudian kita masuk ke ARTO. Nah, untuk ARTO sini ada order block ya, berkali-kali dilawan, boleh coba masuk. Pakai saja support di 1845, 1865. Untuk target terdekat ada di 2030. Atau kalau mau lebih bagus ya, kalau mau Arto lebih bagus, dia harus nutup di atas 2030, baru boleh kalian coba buy ya. Tunggu retest, coba di buy, targetkan ke atas. Untuk sekarang sih 50-50 ya. Tapi sejauh ini sih order blocknya cukup valid, berkali-kali dilawan. Kalau mau beli sekarang boleh ya, disclaimer. Kemudian ada BBYB. Untuk BBYB juga sama, masih di area order blocknya. Kalau mau beli sekarang boleh, supportnya gunakan saja di 420 terlebih dahulu. Kalau misalnya gagal bertahan, maka di sini akan ada gap ya. Di sini ada gap, boleh coba tunggu di 406. Oke. Untuk resisten terdekat ada di 456 sampai 466 untuk BBYB. Kemudian ada NISP. Nah, ini beberapa hari yang lalu rally cukup kencang ya, dari 1350 sampai 1495. Kalau mau beli harga sekarang sih udah cukup tinggi. Kalau mau agak high risk, tapi boleh coba dibeli di area 1420, 1400 ya. Untuk supportnya ada di 1340. Itu saja untuk NISP. Kemudian ada INPC. Ini juga cukup kencang ya kenaikannya ya. Di sini kami udah ada coba beli ya pas di harga 148, tapi udah kami full TP. Rupanya lanjut penguatan sampai ke 318 ya. 100%. Oke. Kalau mau, ini kan ada gap ya. Ini gap pertama udah ditutup, gap kedua yang cukup lebar ini ya. Di 185 ini hampir ketutup ya. Cuman belum ketutup. Kalau mau boleh coba antri di situ ya. Tapi ini area buy-nya cukup panjang sih, dan untuk supportnya agak dalam di 133. Coba kita pakai Fibonacci aja untuk melihat area beli yang terdekat. Oke, harga sekarang ada di sini ya, cukup bagus sih harga sekarang ya. Harga sekarang, atau boleh coba tunggu di 180. Oke, itu aja untuk INPC. Oh iya, target terdekatnya ada di 228 ya, 10% lah. Kemudian ada saham AGRO. Untuk agro, ini juga masih bagus. Kalau mau beli sekarang ya, support terdekatnya ada di 226 sampai 222. Oke, untuk resist terdekat ada di 250. Itu saja untuk agro. Kemudian ada Maya. Nah, kalau ini sih menurut saya lebih menarik ya daripada agro. Order block ini cukup valid, berkali-kali dilawan ya, dan selalu kepentok di garis ini ya. Jadi kalau mau beli harga sekarang sih cukup bagus ya. Support terdekatnya ada di 228, paling 4-5% ya. Support selanjutnya ada di 220. Oke. Ini kalau berhasil tutup ya, body candle nutup di atas garis ini, bagus sih untuk Maya. Selanjutnya ada saham PNLF. Untuk PNLF sini ada gap ya di 284. Lebih bagus kalau nutup gap dulu baru coba dibeli ya. Kalau harga sekarang sih agak cukup tinggi, dan SL-nya juga cukup dalam di 250-an ya supportnya.
Oke, itu aja untuk PNLF. Kemudian yang terakhir ada saham BBKP. Untuk BBKP ini trendline uptrendnya menjadi area favorit ya, pantulan. Bisa dilihat selalu mantul di trendline uptrendnya. Kalau mau beli harga sekarang memang udah cukup tinggi. Ya, supportnya yang terdekat itu ada di 76. Tapi ini cukup menarik sih untuk BBKP ya, polanya. Kalau bisa tutup di atas 98 sampai 100, di atas 100 lah ya. Ini bagus sih untuk BBKP. Oke, itu aja analisa dari ISG dan sektor finance. Setelah video ini nanti akan saya upload juga pembahasan untuk saham-saham emas ya. Nanti sekarang kita bahas untuk analisa teknikal dari harga emasnya XHU. Bagi yang tertarik, saya ada grup berbayar. Ini profit kami bulan ini. Di hari terakhir perdagangan tadi memang karena IHSG cukup terguncang, maka ya lumayan banyak kena cut loss sih. Ini Bumi hari Kamis kena cut loss, Jumat coba dibeli lagi, dan sekarang floating 6% ya. Nanti kita bahas untuk saham Bumi di video selanjutnya. Oke, bagi yang tertarik langsung chat saya saja di Telegram. Kemudian bagi yang punya pertanyaan mengenai saham atau ada saham yang mau dianalisa, boleh ditinggalkan saja di kolom komentar. Nanti akan saya analisa di video hari berikutnya. Oke, sekian saja. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa.